Bagaimana tempatnya hari ini? Nah, baik, pagi ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya, kita semua mengambil saat teduh sejenak untuk mengawali ibadah kita. Saat teduh dimulai. Ya, saat teduh selesai. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan Bapa, ku datang padamu. Kita nyanyi bersama ya. Ya, anak-anak, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kita Bapa. Terima kasih Bapa bagi yang indah Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh bangun dan kami boleh memulai setiap aktivitas kami Bapa. Namun dengan beribadah datang di hadapan-Mu Tuhan, Tuhan tolong kami, berkati kami Tuhan dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Puji kasih-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, salam semuanya. Baik, pagi ini kita mau bersuka cita. Kita mau menyanyikan pujian happy ya, happy. Saya mengundang anak-anak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini yang penuh sukacita. Kita nyanyikan pujian dengan yang
Baik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Yeni. Nah, namun sebelumnya kita menyanyikan dia yang mengatakan firman pelita bagi kami. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur dan sungguhan hati. Kita boleh dengan kerendahan hati. Firman kita bagi kami. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan bimbang berlaku, tetaplah kau di sisiku. Katakan takut atau kami dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Kita ulangi sekali lagi pujian ini, firman kita bagi kakiku. Firman kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan bimbang kawanku, tetaplah kau di sisiku. Katakan takut atau lebih dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Ya, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan Yesus boleh izinkan kami untuk kembali beribadah bersama meskipun virtual Tuhan, namun kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sertai biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, bacaan kita hari ini dari kitab Markus. Dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Nah, Markus ini di Perjanjian Baru ya, kitab kedua di Perjanjian Baru, pasal 10. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kita mau baca sama-sama ya. Judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, anak-anak, hari ini firman kita bertema Yesus kupanggil. Yesus kupanggil. Nah, Yesus kupanggil kira-kira itu seperti apa sih? Ya, bagaimana cara kita, atau apa yang dimaksud dengan Yesus kupanggil? Apakah kita berdiri di pinggir jalan terus kita berseru-seru, "Yesus, Yesus," atau kita naik ke gunung yang paling tinggi di kota Singkawang ini terus kita berteriak, "Yesus, Yesus," atau kita ke gedung yang paling tinggi di Singkawang? Gedung apa yang paling tinggi di Singkawang? Ya, kita naik ke puncak gedung itu terus kita berseru, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus." Apakah demikian yang dimaksud Yesus kupanggil? Ibu rasa bukan seperti itu ya. Tapi kita mau sama-sama belajar bagaimana kita memanggil Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, seperti Bartimeus. Lah, gimana Bu seperti Bartimeus? Ya. Nah, coba anak-anak kita mau sama-sama lihat bacaan kita hari ini. Ketika Tuhan Yesus lewat, ketika Tuhan Yesus sampai di Yeriko, kemudian keluar dari Yeriko, dia bersama dengan murid-muridnya dan bersama orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Kemudian dia lewat, ada seorang pengemis yang buta duduk di pinggir jalan, namanya Bartimeus. Ya, Bartimeus ini seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan, kerjanya setiap hari hanya mengharapkan orang memberikan dia sesuatu atau memberikan dia uang. Ya, karena memang kerjanya adalah mengemis atau meminta-minta. Nah, itu yang dikerjakan oleh Bartimeus. Tapi ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat, apa yang Bartimeus lakukan? Bartimeus memanggil Tuhan Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Begitu ya, si Bartimeus ini memanggil Tuhan Yesus. Dia berseru-seru memanggil Tuhan Yesus. Untuk apa? Ya pasti anak-anak juga udah tahu ya, kenapa Bartimeus ini memanggil Tuhan Yesus. Dia memanggil Tuhan Yesus saat itu karena dia tahu itu adalah Yesus orang Nazaret yang sering melakukan mujizat. Atau dia tahu kalau itu adalah Yesus orang Nazaret yang adalah dipercaya banyak orang Allah, atau banyak orang yang mengikut dia karena bisa melakukan mujizat, menyembuhkan banyak orang. Itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Nah, anak-anak, ketika Bartimeus ini berseru memanggil Tuhan, orang di sekitarnya, orang banyak yang tadinya mengikuti Tuhan Yesus, kemudian menegur si Bartimeus ini disuruh diam. Ya, Bartimeus ini disuruh diam oleh orang banyak yang tadi mengikut Tuhan Yesus. Orang banyak menegur Bartimeus, kemudian disuruh diam. Tapi apa yang Bartimeus lakukan ketika disuruh diam? Ya, dia semakin keras, dia semakin semangat memanggil Tuhan Yesus. Dia semakin giat, dia semakin semangat ya. Mungkin suaranya lebih kencang lagi untuk manggil Tuhan Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya, dia anak Daud, kasihanilah aku. Dia semakin semangat memanggil Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita mau sama-sama belajar di sini. Kenapa sih Bartimeus ini memanggil Tuhan? Apakah hanya untuk supaya Bartimeus ini sembuh? Apakah supaya Bartimeus ini
bisa melihat supaya Tuhan Yesus sembuhkan dia. Apakah hanya sebatas itu? Nah, anak-anak, ketika Bartimeus ini memanggil Tuhan Yesus, menyerukan nama Tuhan Yesus, dia punya yang namanya iman. Ya, dia beriman kepada Tuhan Yesus, artinya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia memanggil Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus mampu, Tuhan Yesus itu bisa, Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan dia. Ya. Makanya Bartimeus ini menyerukan nama Tuhan Yesus atau memanggil-manggil Tuhan Yesus karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia punya iman kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus mendengar si Bartimeus ini berteriak memanggil namanya, kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Panggillah dia. Ya, Tuhan Yesus suruh, oh siapa itu tadi yang teriak? Coba kamu panggil dia ke sini. Kemudian orang itu boleh mengambil atau memanggil si Bapak Bartimeus tadi ini untuk menghadap kepada Tuhan Yesus. Ya, nah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu mau saya lakukan untuk kamu Bartimeus? Ya, mungkin kalimat sederhananya seperti itu ya. Kemudian Bartimeus bilang apa? Rabuni, ya, supaya aku dapat melihat. Di sini kita lihat anak-anak ya, Bartimeus ini sebenarnya punya kesempatan minta yang banyak, tapi Bartimeus tahu apa yang paling penting yang harus dia minta, yaitu adalah penglihatannya atau dia bisa melihat. Nah, itu yang diminta Bartimeus dari Tuhan. Maka Tuhan Yesus jawab apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Anak-anak, ketika Bartimeus ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah mengembalikan penglihatan si Bartimeus tadi, Tuhan Yesus bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bukan hanya sekedar Bartimeus memanggil Tuhan Yesus, menyerukan Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan matanya, tetapi juga menyelamatkan dia. Ketika Bartimeus memanggil Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Itu Bartimeus juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Anak-anak, dari sini, dari pembacaan ini kita mau sama-sama belajar bahwa kita memanggil Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita memanggil Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Kita memanggil Tuhan Yesus masuk ke dalam keluarga kita di rumah. Itu bukan hanya untuk memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, Bu. Itu adalah bonus yang kita peroleh ketika kita memanggil Tuhan Yesus ada dalam hati kita dan dalam keluarga kita, ya. Tapi yang lebih penting apa? Ketika kita memanggil, kita berseru kepada Tuhan Yesus, kita percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita boleh punya iman kepada Tuhan Yesus karena memang hanya Tuhan Yesus yang harusnya kita percaya, ya. Ketika kita punya iman itu kepada Tuhan, maka kita boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan kita memperoleh yang namanya keselamatan. Ya, seperti tadi Bapak Bartimeus, ketika dia berseru memanggil Tuhan, Tuhan bilang apa kepada Bartimeus? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, dari sini kita boleh sama-sama belajar anak-anak bahwa ketika kita memanggil Tuhan Yesus boleh ada dalam hati kita, kita sudah seharusnya punya iman kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Karena memang hanya Tuhan Yesus yang layak untuk kita panggil. Hanya kepada Tuhan Yesus kita boleh beriman. Maka kita punya yang namanya keselamatan itu. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah anak-anak semua, apakah kita semua juga sudah memanggil Tuhan Yesus untuk ada di sini, untuk ada di hati kita? Ya, apakah kita sudah berseru kepada Tuhan Yesus untuk boleh memanggil Tuhan Yesus ada di keluarga kita, atau Tuhan Yesus boleh ada di kehidupan anak-anak semua? Ya, itu pertanyaan Ibu hari ini. Ya, kalau iya, puji Tuhan, mari kita sama-sama untuk terus memanggil Tuhan Yesus, terus berseru kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus tetap ada di dalam hati kita, supaya kita beriman, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau belum, yuk mari sama hari ini
kita boleh sama-sama memanggil Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama untuk menyerukan nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Ya, biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa kita percaya. Ya, anak-anak, seperti Bapak Bartimeus tadi, ketika Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia beriman kepada Tuhan Yesus. Kemudian apa? Dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia mengikuti orang banyak itu, dia ikut Tuhan Yesus. Ya, apakah kita semua, anak-anak semua, ketika Tuhan Yesus sudah menyertai kita, ketika Tuhan Yesus sudah ada di hati kita, apa yang selanjutnya kita mau kerjakan? Mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana caranya mengikut Tuhan Yesus, Ibu? Apakah saya harus lihat Tuhan Yesus terus saya ikut di belakang Tuhan Yesus berjalan? Ya, mengikut Tuhan Yesus artinya kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya, bukan yang Tuhan Yesus larang, ya. Terus bagaimana Bu caranya supaya saya tahu apa yang Tuhan Yesus mau saya lakukan? Berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, maka anak-anak tahu, oh, ini yang Tuhan Yesus mau saya lakukan. Oh, ini yang Tuhan Yesus tidak mau saya lakukan. Ya anak-anak, mari sama-sama kita memanggil Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus ada di dalam hati, ada di dalam kehidupan, ada di dalam keluarga kita semua. Ya, mari kita kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk senantiasa memanggil Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh senantiasa kami ingat, kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Ya, demikian firman kita hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagaimana kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar, kiranya firman Tuhan yang barusan kita dengar menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, kita mau merespon akan kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan pujian yang mengatakan Yesus dipanggil.